Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, di pagi yang cerah ini Tuhan memberikan pada kita semua cuaca yang baik sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Saat ini kita akan menyiapkan pribadi kita untuk bisa menyembah Dia. Kita akan angkat satu pujian bejana. Ketenangan di batin.
memuliakan-Mu Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini kepada-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, Ku naikkan syukurku. Sebagai wujud kita untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan, kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Saat ini kita akan memasuki untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan persiapkan hati kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan diiringi satu pujian, Waktu yang Tepat.
Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan pada kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk hidup yang baru pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan telah berkati kami semua sehingga kami siap untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga berkati kami semua sehingga kami dapat belajar bersama tentang firman-Mu. Apa yang kami sampaikan juga sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau kita pada hari ini bisa bersama-sama melihat anak-anak remaja, anak-anak kita bisa berperan dalam ibadah pagi hari ini. Hampir semuanya ya, kita lihat anak-anak remaja ikut berpartisipasi, dan ini adalah yang pertama kali. Jadi kalau ada banyak kesalahan mohon dimaklumi. Ya inilah anak-anak kita yang kita persiapkan ke depannya, jika memungkinkan lebih sering, jadi jam terbangnya semakin banyak, semakin lancar. Juga untuk persiapan yang lainnya, anak-anak bisa belajar yang lainnya seperti multimedia, karena ya terpaksa sing khotbah petugas penjaga komputer. Ya, pada pagi hari ini tema yang diberikan adalah penginjilan untuk menjangkau jiwa. Subtemanya menjadi saksi Kristus, yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadi apa sih pentingnya penginjilan? Kenapa kita harus menginjil? Siapa yang harus menginjil? Kita akan belajar bersama. Jadi sesuai dengan amanat agung atau visi Allah untuk dunia ini yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, silahkan nanti dibaca. Jadi kalau minggu yang lalu kita belajar manusia sudah diciptakan dengan benar, akhirnya jatuh dalam dosa. Allah punya inisiatif ya, inisiatifnya dari Allah ya, untuk kembali membuat manusia masuk dalam keselamatan. Allah berinisiatif untuk kembali memperbaiki hubungan antara Dia dengan manusia. Jadi penginjilan ini merupakan perintah dari Tuhan ya. Penginjilan biasanya kita kalau mendengar kata penginjilan biasanya kita sudah pusing. Wah, apa? Harus ngomong apa? Kenapa harus menginjil? Selanjutnya, Mbak. Jadi apa itu penginjilan? Yang pertama, penginjilan adalah suatu usaha atau aktivitas untuk menyebarkan Injil atau kabar keselamatan. Jadi kalau Bapak Ibu bilang Injil gitu, kalau dicari di Google ya, Injil itu 4 kitab awal di Perjanjian Baru. Tapi kalau kita bicara Injil dalam konteksnya keselamatan, ya Alkitab kita ini adalah kabar keselamatan. Karena dari penciptaan sampai akhirnya di Wahyu, intinya cuma satu, karya keselamatan Allah bagi manusia. Jadi titik puncaknya dari Kejadian sampai Wahyu, titik puncaknya adalah ketika Yesus mati di kayu. Ingat ya, Yesus mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Itu yang membedakan. Jadi kalau cuma disalib, mati, dikuburkan, cuma di situ nggak ada bedanya dengan kita. Jadi puncaknya di situ. Penginjilan adalah memberitakan tentang Kristus. Nah ini titik tekannya adalah
penginjilan adalah memberitakan tentang karya Kristus yang sudah mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga, serta menantang orang untuk bertobat dari dosanya, lalu mengharapkan dia percaya pada karya Kristus itu untuk kemudian menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi sehingga ia memperoleh hidup yang kekal. Jadi inti penginjilan kan itu, mengajak orang untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Intinya itu ya. Kita masuk kepada Kisah Para Rasul ayat 1 Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Di sana dikatakan tetapi, jadi dari satu ayat ini kita akan belajar dua hal. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ya. Ada dua hal dalam satu ayat ini. Yang pertama adalah kuasa, yang kedua adalah saksi. Di sana dikatakan kuasa. Kuasa itu apa sih? Kuasa yang dimaksud di sini adalah kekuatan, ya, kemampuan, kecakapan, menggerakkan. Di sisi lain benar-benar kuasa yang akan memampukan kita semua pengikut Kristus untuk melakukan mujizat, termasuk mujizat kesembuhan. Yang paling terkenal adalah mujizat kesembuhan, dan itu yang dilakukan Yesus selama hidupnya, semasa hidupnya ya. Jadi kuasa, kamu akan diberi kuasa jika Roh Kudus turun atasmu. Ada perbedaannya, nanti kita lihat kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus dengan kuasa yang bukan dari Roh Kudus. Jadi ini khusus ya, kuasanya khusus untuk kita menjadi bisa bersaksi. Makanya dikatakan di situ kuasa itu artinya kekuatan, kemampuan, kecakapan atau menggerakkan. Jadi kita yang sudah lama menjadi orang percaya ini seringkali kalau disuruh bersaksi kan angel ya, di persekutuan gitu. Kayak kemarin terakhir Jumat itu Deborah, saya berikan tempat kesaksian, aku apal rarane kesaksian. Sekalinya kesaksian aja meleter-meleter. Nanti isinya kesaksian itu apa sih? Nanti kita akan pelajari juga. Jadi kesaksian, jadi setiap orang Kristen diberikan kuasa untuk bersaksi, dijanjikan kuasa, dijanjikan mampu, dijanjikan untuk bisa cakap dalam bersaksi. Jadi kuasanya ini membuat orang Kristen bisa cakap untuk bersaksi, untuk menyampaikan sesuatu ya. Jangan berpikir aku enggak mudeng, aku enggak sekolahku enggak tinggi, aku enggak bisa bicara ya. Kalau bersaksi enggak bisa bicara, tapi kalau gosip lancar tanpa persiapan. Padahal podo ngomongi ya Mbak Widya, mesem. Jadi setiap orang mempunyai kemampuan untuk berbicara. Masalahnya ketika kita disuruh bersaksi bilang enggak bisa bicara. Di mana masalahnya? Kuasa tersebut menjadi janji Allah kepada setiap manusia jika manusia dipenuhi dengan Roh Kudus. Jika Roh Kudus turun atasmu ya, ingat jika Roh Kudus. Jadi yang menggerakkan kita bersaksi itu adalah Roh Kudus, bukan kemauan kita. Nanti ada bedanya. Orang-orang yang bersaksi karena Roh Kudus, orang-orang yang bersaksi karena ya mau tampil aja, lebih berpusat pada yang lain. Roh Kudus akan menggerakkan, memampukan, menguatkan, sehingga manusia atau pengikut Kristus itu nantinya menjadi cakap untuk menyebarkan kabar keselamatan. Nah, kabar keselamatan ini tadi ya yang ada di Alkitab ini, ceritanya tentang Tuhan Yesus, atau dari nubuatan tentang Tuhan Yesus, kelahiran, kematian, kebangkitan sampai naik ke surga, itulah kabar keselamatan. Semuanya ada dalam Alkitab
tinggal kita mau mempelajari apa tidak. Yang kedua, bagian yang kedua adalah menjadi saksi. Saksi kalau kita lihat dalam persidangan, seorang saksi ketika ditanya dia nggak boleh bilang katanya. Jadi saudari Grace, apakah kamu melihat kalau saudari Ivana mengambil HP? Grace harus jawabnya, ya saya lihat. Nggak bisa, oh kata Bu Nurmala iya Ivana ya, itu nggak kepake, kesaksiannya nggak kepake karena dia tidak melihat secara langsung, dia tidak tahu kejadiannya. Ya. Saudara Deborah, apakah kamu benar-benar melihat Maria makan gorengan 5? Iya, kata Bu Nunung iya. Nggak bisa, harus jawabnya ya dan tidak. Ya, saya lihat. Apakah Anda di sana? Ya, benar, saya di sana. Menyaksikan kejadiannya, tahu benar apa yang ia saksikan. Nah, demikian juga dengan orang Kristen. Ketika bersaksi ini, apa yang disaksikan? Hanya katanya. Kata Bu Nurmala itu Tuhan Yesus itu bisa menebus dosa. Kata Bu Topot, Tuhan Yesus itu mati. Ya. Bukan katanya, tapi kalian Bapak Ibu kita semua mengerti dengan benar bahwa apa yang terjadi dengan Yesus itu kita mengetahui benar. Kita mengenal dengan baik pribadi Yesus. Ya. Jadi kalau ada yang ditanya, mungkin Kristina, kamu kenal Pak Suaman? Kenal. Katanya Pak Suaman pakai kacamata. Katanya sekarang pakai batik merah. Nggak bisa. Jadi harus benar-benar, oh ya saya kenal Pak Suaman, itu istrinya namanya Bu Suaman, Mbak Nini ya. Ora sida selawewu ya Bu. Saya sudah berjanji nanti suatu saat saya akan panggil semua orang dengan namanya. Kalau sampai salah akan saya kasih 25.000. Puji Tuhan hari ini saya ingat namanya istrinya Pak Suaman ya. Jadi setiap orang, setiap kita pengikut Yesus, pengikut Kristus harus tahu siapa Kristus itu. Siapa sih Kristus itu? Lahir di mana? Terus apa yang ia kerjakan? Itu kita semua harus tahu, harus paham persis. Dan kita seharusnya setelah belajar mengenal, kita merasakan hidup bersama dengan Yesus. Ya. Nanti pada akhirnya kita akan bisa mengenal dengan baik siapa Yesus, bukan katanya-katanya lagi. Jadi saksi adalah orang yang mengerti, mengalami, memahami suatu peristiwa, mengenal dengan baik dan tahu apa yang disaksikan. Manusia menjadi saksi Allah, menjadi saksi apa yang dikerjakan oleh Yesus untuk keselamatan manusia. Ya. Jadi ini masuk caranya. Apa isi kesaksian sekarang ini? Apa isi kesaksian itu? Ketika kita bersaksi 15 menit, yang 12 menit itu menceritakan kisah hidup kita, kemalangan kita. Aku habis sakit dirawat, harus mengeluarkan biaya banyak, 12 menit. Nah, ini orang bersaksi, ini golek dana, galangan dana itu bahasane halus. Ya. Puji Tuhan kita diberikan kesehatan. Kalaupun kita sakit, apa yang kita saksikan adalah apa yang berbeda dengan orang lain, di mana kesaksian kita berisi lebih banyak menceritakan tentang Tuhan Yesus ya. Menjadi saksiku, jelas disuruhnya menjadi saksiku, menjadi saksiku. Saksinya siapa Bapak Ibu? Saksinya Kristus ya. Jadi kalau kita bersaksi menceritakan siapa? Tuhan Yesus ya, lebih banyak kepada Tuhan Yesusnya. Di hari Jumat kemarin kita belajar bersama tentang Nebukadnezar ya. Nebukadnezar ini raja hebat, sudah diperingatkan dari mimpinya, ojo kemaki, jangan sombong, jangan menuhankan dirinya.
tapi dia melakukan itu. Dia sombong dan meninggikan diri, akhirnya kan dia direndahkan. Jadi kita tidak boleh berpusat pada diri sendiri, apalagi ketika kita bersaksi. Pengalaman pribadi, berjumpa, bergaul dan mempelajari ajarannya. Saat kita bersaksi, nah ini ada kisah ya, ada satu lagu yang liriknya itu kalau kita pelajari, kita hayati benar-benar, judulnya Mengenalmu ya. Ini sebenarnya lagu ini adalah contoh bagaimana kita harus bersaksi. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, bukan wajahnya Amel ya, wajahmu ya, ku terkagum. Jadi ketika kita buka mata, tangi turu buka mata, kita berdoa, kita lihat wajah Tuhan, kita terkagum. Semalam kita enggak diluputkan dari bencana, dari kuasa jahat, kita bisa tidur dengan nyenyak. Bila kulihat hidupku dan karya tanganmu ya. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah karya Tuhan. Semuanya baik, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Ini yang susah. Kita menyadari hal ini susah. Seringkali kita pagi-pagi berdoa, Tuhan, pagi ini aku akan mengerjakan sesuatu, pagi ini aku akan bekerja, pagi ini aku akan khotbah, pagi ini aku akan pelayanan. Kiranya Tuhan berikan aku kemampuan, berikan aku kebisaan, kecakapan untuk melakukan semua ya. Begitu rampung, hadirin bertepuk tangan, aku ya, gitu, aku itu nggak bisa ya. Pagi kita minta tolong sama Tuhan, begitu semua berjalan dengan lancar, mulus, dia aku. Semua itu karya Tuhan. Kau beri kesempatan yang baru. Apa? Kita sudah jatuh dalam dosa, tapi masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali masuk dalam keselamatan. Ini yang akan kita beritakan kepada orang lain. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Jadi seperti tadi, kita mengenal Pak Suaman dengan baik, apa yang dikerjakan, dari mana asalnya. Tapi ketika kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, seharusnya kita mengenal Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Caranya bagaimana? Ya kita pelajari apa yang ada di dalam Alkitab. Kita baca Alkitab, kita pelajari, kita renungkan. Nah, masalahnya apakah kita semua membaca setiap hari atau ya hari Minggu saja mendengarkan ya. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu ya. Jadi tiada kasih yang melebihimu, ini adalah kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini, sehingga Dia karuniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi juru selamat. Nah, setelah kita menerima itu, kita mengenal semuanya itu, tugas kita adalah menjadi penyembahmu. Salah satu wujud menyembah Tuhan adalah bersaksi, melakukan penginjilan. Jadi penginjilan tidak cuma tugas bagi Bu Nurmala, Bu Topot, Pak Tri yang pendeta-pendeta, tapi itu tugas gereja, tugas orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Di sini yang belum dibaptiskan kelihatannya cuma Uli ya. Uli pun belum dibaptis tapi sudah mulai dikasih tugas
jaga komputer. Itu adalah wujud. Dan dia waktu saya bilang, Uli ayo belakang tak ajari, dia nggak banyak ngomong, langsung ke belakang, langsung ya pak, ya pak, ya pak. Saya senangnya kalau ada remaja, ada anak-anak yang diajak langsung ya, ora kakean keruget-keruget, kakean alasan ya. Karena kalian di masa remaja ini harus menghabiskan atau mengisi waktu kalian dengan hal-hal positif. Karena nanti saat dewasa akan banyak hal negatif yang dikerjakan. Nah, kalau di tuanya nanti ceritanya negatif semua, ya kan lucu. Nah, salah satu bedanya kita bersaksi dengan kita bercerita pengalaman adalah ketika saya mengatakan dulu waktu saya muda, waktu saya itu habis di gereja tahun 93 sampai 97. Hidup saya di tahun pertama, di tahun 93 itu benar-benar hidupnya habis di dalam gereja sebagai koster, office boy-nya gereja ya. Terus setelah itu saya kerja di luar, tapi setiap Sabtu Minggu jam 3 sore saya sudah masuk gereja dan keluar dari gereja jam 7 malam. Itu cerita. Tapi kalau saya bilang saya pernah mati, jantung saya pernah mati, pernah berhenti 6 kali, dan karena kebaikan Kristus saya hidup lagi, itu saya sedang bersaksi. Jadi tahu bedanya ya, apa yang saya kerjakan itu saya menceritakan pengalaman, tapi ketika saya berkata apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, itu kita sedang bersaksi. Kedepannya saya berharap ketika kita diajak bersaksi, kita bukan jadi orang yang cerita tentang kehebatan kita, apa yang kita lakukan, kok bangga banget jadi orang nakal, kok bangga banget jadi orang rusak, kok bangga banget bermasalah terus. Yang dibanggakan adalah ketika kita sudah mengenal, bagaimana cara mengenalnya, ini akan berbeda-beda setiap orang. Pengalamannya berjumpa dengan Tuhan, apa yang diubah itu juga akan berbeda-beda. Setiap orang pasti akan berbeda. Saya dengan Pak Paijan pengalamannya juga berbeda. Dan setiap hari ada saja apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, hubungan penginjilan dengan kesaksian. Jadi apa ini hubungannya kesaksian dengan penginjilan? Penginjilan tadi dikatakan adalah memberitakan kabar tentang keselamatan yang menjadi karya Allah untuk dunia ini ya, sehingga pada akhirnya manusia menjadi murid dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Nah, kalau kesaksian kita itu benar, kalau isi kesaksian kita tadi tentang apa Tuhan Yesus, siapa Tuhan Yesus, apa karyanya untuk dunia ini, terus apa perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, tentunya ini akan berdampak bagi orang lain ya. Orang lain akan, oh ya, Bu Rina, kesaksiannya Bu Rina itu benar-benar memberkati, karena orang lain melihat ada Roh Kudus yang bekerja ya. Oh, kesaksiannya Bu Ning ini benar-benar menguatkan, karena itu yang menggerakkan Roh Kudus, karena dia berfokus pada Allah. Kesaksiannya berfokus pada Allah, bukan berfokus pada diri sendiri. Bersaksi atau menyampaikan kesaksian adalah bagian dari penginjilan, menjadi salah satu cara melakukan penginjilan. Bisa dilakukan secara langsung atau melalui media atau perantara. Penginjilan dan kesaksian adalah suatu kesatuan yang bisa dilakukan bersamaan. Jadi saat kita bersaksi itu kita sebenarnya juga sedang melakukan penginjilan ya. Terus mengapa kita harus menginjil dan siapa yang harus menginjil, siapa yang harus diinjili? Yang pertama, karena sebagai orang percaya kita ditetapkan sebagai saksi ya. Tuhan sendiri yang memerintahkan kita untuk bersaksi. Tadi ya, jika Roh Kudus turun kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku, itu perintah loh.
Yang pertama janji, yang bagian pertamanya janji akan diberi kuasa. Yang kedua itu perintah, menjadi saksiku, itu perintah. Terus siapa yang harus melakukan tadi ya? Gereja dan setiap pribadi yang sudah mengenal Allah dan mendapatkan keselamatan. Terus kepada semua orang, siapapun yang ada di sekitar kita. Makanya kan dikatakan dari lingkungan terkecil dulu, lingkungan kanan kiri kita, terus lebih luas lagi, akhirnya ke seluruh bumi. Ya, terus ketika kita ngomongnya harus sampai ke seluruh bumi, gimana caranya? Untuk jajan aja aku kesulitan, apalagi aku harus penginjilan. Bu Nurmala, gajiku tak nggo tuk jajan bae entek, iki arep mangkat neng Amerika penginjilan piye? Ya. Widya, wah iki nggo ngebis saka Temanggung wae duite cukup nggo maem sesasi tok, iki aku arep penginjilan ke Papua bagaimana? Ingat bahwa kita selain diberi roh, kita juga berikan pikiran, kita berikan hikmat. Caranya yang pertama bercerita langsung pada orang lain, ya, door to door, dari pintu ke pintu, kayak yang dilakukan anak-anak STT kemarin, kunjungan. Nah, waktu kunjungan itu selain menanyakan kondisi yang dikunjungi, mendoakan, kalian juga harus bercerita, dikasih ilmu-ilmu dalam Alkitab yang sudah kalian dengar. Setiap kunjungan jangan hanya kebanyakan ngobrol yang lain, tapi sisipkan cerita Alkitab. Ya. Kasih contoh aja, umpamanya Daniel, Pak Paijan sudah pernah dengar ceritanya Daniel? Nek Pak Tri kemarin, karena yang khotbah Daniel Setiabudi ya. Udah kenal ya. Itu pendeta saya di GKMI dulu. Jadi Daniel, ceritanya tentang Daniel. Ceritakan kisahnya apa? Tentang Daniel apa? Nah, nanti akan ada tanya jawab. Jadi ketika masuk ke sini lagi, jemaat itu terisi dengan kisah-kisah Alkitab. Ya. Besok kunjungan lagi, siapkan, kan ada berapa? 3 anak ya, masing-masing minggu ini sesok sing cerita Widya, besoknya Mbak Weli, besoknya Andina. Siapkan tokoh-tokoh atau cerita dalam Alkitab yang nantinya disampaikan kepada jemaat. Itu akan membangun jemaat, itu akan membangun diri kita yang mengunjungi. Dengan begitu kita dipaksa untuk belajar tentang kisah-kisah, dan dengan sendirinya itu akan terekam dalam pikiran kita. Nah, untuk yang sekolah teologi nantinya ketika dia berkhotbah, dia sudah ingat semuanya, nggak perlu terlalu memeras otak untuk ini, karena dia sudah setiap minggu sudah menceritakannya kepada orang lain. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, membagikan kesaksian orang lain melalui media sosial, ya, lewat WhatsApp, Facebook. Bisa direkam, ya, bisa kalian tulis. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik ini melihat WA saya, story-nya, seringkali toko-toko aku ngerekam, kalian sedang apa saya rekam, saya upload, bukan untuk narsisan biasa, bukan untuk pencitraan biasa. Itu salah satu saksi loh, karena kebanyakan teman saya muslim, hampir 80% kontak saya muslim loh. Jadi tahu, oh orang Kristen itu kegiatannya apa sih. Ketika kalian anak-anak remaja menyediakan waktu di gereja, itu bentuk kesaksian hidup. Orang-orang yang diberkati Tuhan dan tahu terima kasih pada Tuhan. Salah satunya adalah ikut aktif dalam kegiatan gereja. Dan itu kesaksian saya bahwa Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada anak-anak remaja untuk bisa beraktivitas di gereja. Kalaupun saya mungkin hitungannya ngedan ya, pas joget-joget direkam karo Deborah karo Amel, ya, nggak masalah, dan saya upload. Ya itu bentuk kesaksian saya bahwa walaupun saya capek tak tunggoni, itu bukti terima kasih saya pada Tuhan, karena Bapak Ibu mungkin belum pernah ngalami nafasnya sama jantungnya balapan mau keluar, ya.
suaranya sudah dut 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 dut. Itu belum pernah mengalami. Ya, saya pernah mengalami 10 hari, 6 hari di dalam 6 hari apa 7 hari di ICU mengalami itu balapan paru-paru ning jantunge, balapan arep metu. Balapan arep mandek masalahnya kuwi. Jadi secapek apapun saya itu senang lihat kalian bersemangat, itu saya senang. Itu di sini itu capeknya hilang. Delokke Grace iso ngguyu ngekek-ngekek ya. Lihat Christian bisa tertawa. Christian ini wangel lho tertawa lho. Tapi delokke Deborah, delokke sapa kanu Ivana iso ngguyu ngekek. Saya itu senang. Di sini hilang capek saya. Walaupun pulang rasanya pegel kabeh awake, ya. Sama toh, kalian juga gitu kan. Ngempet ngeleh. Ngempet ngelak, ngempet kesel. Tapi hasilnya kita lihat hari ini kalian bisa menampilkan sesuatu yang kita tidak pernah lakukan. Saya kira kayak Pak Tono juga akan senang lihat anak-anaknya yang dilatihnya dulu sekarang sudah terampil main musik, mesti ketawa-ketawa, wah iki didikanku jas-jas gitu. Enggak apa-apa gitu. Kalau seperti itu kan enggak apa-apa, itu bukan kesombongan, tapi puji Tuhan. Sing tak ajari saiki bermanfaat kanggo gereja ya. Saatnya aku untuk duduk di belakang dan menikmati ya. Tapi jangan berhenti dulu Pak Tono, sebelahnya harus kanan kirimu itu tugasmu itu untuk dilatih ya. Jadi masih ada, sudah bisa menikmati sedikit, tapi masih ada tugas kita bersama sebagai orang tua ya. Ya. Aku nggak bisa ngajari Pak Danar, nggak apa-apa. Di sini tungguin anak-anakmu, kasih semangat, gawe wedang neng buri, ya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Aku nggak iso alat musik, aku nggak iso nari, nggak apa-apa. Istriku aja tak paksa kayak ikut nari. Maksudnya apa? Biar semangat, gitu. Sing tua wae iso joget ya, bulis bareng ya joget, ya. Nanti ibu-ibu kalau ada latihan tamborin, silahkan Bu Nurmala, ibu-ibu harus datang ya. Silahkan ikut biar badannya kembali fleksibel, biar badannya sehat, ada geraknya ya. Satu, memberikan semangat pada anak-anak, yang kedua ada fungsinya bagi tubuh Bapak Ibu ya. Itu nanti teko kaya Bungatin itu loh, teko di syuting ya. Teko di syuting dibagikan, itu sebuah kesaksian. Nanti upload di story, puji Tuhan anak-anakku sudah ya, puji Tuhan Amel pagi ini sangat cantik setelah dandan. Iki Bu saya aku lali, Mbah Nesiva, Bu Tarto datangnya terlambat jadi nggak ngerti Siva nari ya, tapi nanti bisa dilihat di YouTube. Nah, ini cara yang kedua, membagikan khotbah atau ibadah di gereja. Kita kan sudah punya channelnya ya. Siapa yang membagikan? Itu membagikan itu Bapak Ibu sudah melakukan penginjilan loh. Gitu. Dibagikan jadi story, linknya dibagikan di story, atau punya grup keluarga atau grup kalau berani dibagikan, itu sudah penginjilan. Dan ini akan bisa diakses sampai ke ujung bumi loh Bapak Ibu. Biayanya murah, cepat, gampang. Bapak Ibu nggak usah ngapa-ngapain, tinggal buka YouTube langsung bagikan ya. Biar Bu Nurmala, biar Bu Topot yang khotbah itu yang menginjili. Kalian memberikan jalannya untuk orang lain mendengarkan firman Tuhan. Jadi selain kita untuk mendengar kembali, khususnya bapak-bapak, karena hari Selasa ada diskusi tentang firman yang minggu, bisa dilihat kembali juga untuk sarana penginjilan. Makanya ayo kita belajar bersama-sama untuk memperbaiki semuanya. Main musik, yang menyampaikan khotbah, saya sendiri yang jaga mixer, jaga komputer, kita belajar bersama supaya nanti hasilnya enak untuk dinikmati, orang tertarik, orang dengan senang hati melihat dari awal sampai akhir ya. Kemajuan teknologi membantu kita untuk melakukan penginjilan dengan mudah, cepat, murah, dan dengan jangkauan luas
Saat Bapak Ibu menyampaikan atau mengupload ibadah kita di Facebook atau di Instagram, linknya dikasih, itu yang ngeklik bisa siapa saja. Ada cerita ya, ada ini di TikTok kalau ini ya. Jadi ada anak remaja ya dewasa lah, itu sudah putus asa hidupnya ya, karena ada masalah yang sangat berat menimpanya. Nah, dia bermaksud untuk bunuh diri. Sebelum bunuh diri, dia lihat-lihat dulu, scroll TikTok gitu. Tek. Suatu saat dia hanya mendengar satu lagu. Dari lagu itu dia nggak jadi bunuh diri. Ya. Itu pentingnya saya minta Mbak Maria, ayo Mbak Maria kadang-kadang remaja diajak latihan satu lagu, kita rekam, kita isi untuk channelnya atau Instagramnya. Siapa tahu ada banyak orang yang di sana nanti terberkati dengan kalian, melihat wajah-wajah kalian yang ceria, melihat wajah-wajah kalian yang dengan penuh semangat memuji Tuhan. Di sana ada yang banyak yang diselamatkan. Kesimpulannya adalah penginjilan adalah kewajiban setiap pengikut Kristus. Penginjilan merupakan bentuk partisipasi jemaat pengikut Kristus dalam mewujudkan perintah atau amanat agung supaya dunia ini selamat. Saat manusia menerima Roh Kudus, dia akan diberi kuasa, diberi kemampuan, kekuatan dan kecakapan untuk bisa menjadi saksi Kristus. Kesaksian yang bersumber pada Allah atau Kristus akan memberi dampak kepada orang yang mendengarnya. Kesaksian yang berfokus pada diri sendiri tidak ada bedanya dengan meninggikan diri dan menuhankan diri sendiri. Aplikasinya, bersaksi itu baik dan wujud atau bagian dari penginjilan yang harus dilakukan oleh setiap pengikut Kristus. Membaca Alkitab supaya lebih dalam mengenal Kristus dan semua karyanya, melakukan kesaksian yang berpusat pada diri Kristus bukan pada diri sendiri. Selamat bersaksi, selamat melakukan penginjilan. Saya minta anak-anak untuk maju. Silahkan. Jadi kembali bahwa proses dari kesaksian tadi adalah yang terdapat dalam lagu Mengenalmu ini. Coba Bapak Ibu rasakan ya, Bapak Ibu gumuli syairnya, diperhatikan syairnya. Saya ajak Bapak Ibu untuk merenungkan lagu ini, bahwa kita sudah diberi kesempatan untuk kembali masuk dalam keselamatan.
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan, untuk setiap karyamu dalam hidup kami. Kiranya Tuhan akan curahkan Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa menjadi saksi-Mu untuk dunia ini. Kami bisa melakukan penginjilan sehingga akan lebih banyak lagi orang yang mendengar firman-Mu dan masuk dalam keselamatan karena karya-Mu. Kiranya Roh Kudus selalu memberikan kekuatan, kecakapan bagi kami sehingga kami dimampukan untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi saksi yang berfokus pada diri-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami dan memampukan kami dalam bersaksi dan mengenai penginjilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Baik, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan merespon firman yang telah disampaikan oleh Bapak Danar dengan satu pujian, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita tepuk tangan beriku, tangan kiri silakan semangat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya burung batu dan keselamatanku.
setiamu tak berhingga, kasih setiamu tak pergi dariku. Kepada Bu Nurmala kami persilahkan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini kita mau mengakhiri tahun Januari 2024, tapi kita melihat karya Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan yang disampaikan tadi, kita akan menerima kuasa, sedang terjadi. Karena itu saya meminta semua yang sudah memberi diri, Mel, Siva, ya sudah memberi diri tadi, mari maju kita doakan Bapak Ibu supaya sungguh-sungguh. Boleh kita minta Bagus, Viko, mari, ayo Ricky maju, Uli, kita doakan ini generasi penerus, mereka menerima kuasa, diberi keberanian, diberi kekuatan, diberi kecakapan. Kita berdoa, berlutut. Ini semua di depan sudah cakep Bapak Ibu, mereka memberi diri karena mereka sudah lama memberi diri dan belajar, maka kita rindu. Seluruh jemaat bangkit berdiri saudara terkasih, kita akan berdoa. Kembali lagi himbauan firman Tuhan, orang tua jangan hanya diam, dorong anak-anak kita, support supaya mereka ada di rumah Tuhan dengan melayani Tuhan. Mau kita nenek, mau kita kakek, mau kita bapak ibunya, mari kita dorong Bapak Ibu. Orang tua kita yang masih mungkin hidup dalam kegelapan, yang masih mungkin mengeraskan hati, mari Bapak Ibu, anak-anak, boleh kita saat ini doakan. Saya minta para hamba Tuhan, Ibu Topo, Ibu Rina, Pak Tiritomo, ada? Oh ya, silakan mengarahkan satu dua. Ya. Mari Bapak Ibu kita kembali. Ada satu pujian tadi, tolong yang di depan mengangkat satu pujian tadi, bila kulihat wajahmu, refnya saja. Kita rindu mereka ini menjadi generasi penerus. Bapak Ibu, Ibu Gembala pun sebentar lagi, karena tidak mudah, saya akan meninggalkan Bapak Ibu dengan wajah-wajah yang sudah saat ini memberi diri. Kita para orang tua yang sudah lanjut usia, gak selamanya juga kita bisa ke gereja. Karena itu mari Bapak Ibu,
saudara yang terkasih, berdoalah engkau di dalam hatimu. Apakah ini anakmu atau tidak, cucumu atau tidak? Ini adalah anak-anak rohani kita, ini adalah anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Mereka sudah tersungkur di hadapan Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka hari ini akan terima kuasa, terima kekuatan, terima kecakapan, terima keberanian. Mereka akan menemukan talenta yang terpendam selama ini. Mereka akan diorbitkan Tuhan, akan diangkat Tuhan. Berdoa dalam hatimu Bapak Ibu, berdoa. Kita mau jadi saksi Kristus. Kita mau jadi saksi Kristus. Haleluya Yesus. Bapak Ibu, saya meminta Ibu Narno, Ibu Elizabeth, Ibu Edi, tumpangi tanganmu kepada salah satu anak ini. Saya akan berdoa dari tempat ini. Kita percaya mereka saat ini akan menerima kuasa, menerima kecakapan, menerima keberanian itu. Mereka akan menjadi saksi Kristus di gereja, di rumah mereka. Tumpangi tanganmu tanpa terkecuali. Apakah ada satu yang belum? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, arahkan kedua tanganmu kepada anak-anak kita pada saat ini. Yang ada di altar Tuhan saat ini adalah pemuda-pemuda gereja kita. Mereka adalah generasi penerus. Mereka akan lebih dahsyat daripada kita. Ini baru di awal tahun. Kita sudah melihat bagaimana karya Roh Kudus bekerja. Semakin hari terus gereja kita tertata dengan lebih baik. Karena itu mari Bapak Ibu, anak-anak melihat teladan hidup kita. Dan mereka saat ini menyenangkan hati Tuhan itu. Pada pagi hari ini Bapak, visi yang Tuhan anugerahkan kepada hamba-Mu adalah gereja yang bertumbuh dan berkembang. Tidak ada gereja yang bertumbuh berkembang tanpa penginjilan. Oleh karena Tuhan, pagi hari ini Tuhan, para generasi-generasi penerus gereja-Mu, pemuda-pemudi, remaja, putra-putri Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan. Mereka menerima kuasa dari Allah. Terima dengan iman, terima dengan iman. Mereka akan menerima kesukaan, kegirangan dari surga. Mereka akan cinta Yesus. Mereka akan mulai berjalan seturut jalan-jalan Tuhan. Oleh karena Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau Uli dan menjadi berkat. Diberkatilah engkau Sifa dan menjadi berkat. Sungguh pun engkau diasuh seorang nenek yang terbatas. Dan jika engkau setia sampai hari ini di gereja itu karena kasih karunia Allah. Di dalam nama Yesus, penuhlah engkau dengan roh Tuhan. Penuhlah engkau dengan roh Allah.
mengasihi Tuhan, yang mengasihi pekerjaan Tuhan, dan engkau akan dibuat Tuhan menjadi berjejak. Engkau akan terus diberkati dalam pendidikan. Melia, sejak di kandungan ibumu engkau tentu didambakan menjadi anak yang setia. Hari ini engkau sudah terima kuasa itu, sudah terima keberanian itu. Engkau sudah memiliki kecakapan, sudah menemukan talenta. Di dalam nama Yesus Kristus, penuhlah engkau dengan kuasa Allah, menjadi anak kesukaan, anak kekirangan, yang memuliakan Tuhan dan jadi berkat pada orang tua, dan jadi saksi Kristus. Deborah, engkau anak yang paling bungsu dari keluarga pendeta Suharto. Yang pertama-tama menerima kuasa itu, keberanian, kemampuan, kecakapan, dan engkau saat ini sudah menularkan, memberkati para pemuda-pemudi gereja. Tambahkanlah Tuhan kepadanya kuasa itu. Tambahkanlah Tuhan, sehingga akan nama Tuhan terus dimuliakan di dalam nama Yesus. Figo, di dalam ketidakpastian yang mungkin belum memiliki kepastian keselamatan, hari ini Tuhan penuhi dia dengan Roh-Mu. Namamu adalah nama yang diminta ibumu pada waktu engkau lahir kepada ibu pendeta Nurmala yang namanya Yosia, yang membawa pembaharuan. Jadilah seperti namamu, Yosia, membawa pembaharuan dalam keluarga, sehingga orang tuamu akan melihat keselamatan yang sempurna. Jadilah engkau saksi Kristus, Yosia. Jadilah engkau saksi Kristus yang membawa pembaharuan. Peliharalah Tuhan iman anak ini, walau dia terkadang Tuhan tidak tahu yang mana yang benar, karena tidak ada Tuhan teladan orang tua yang jadi secara rohani. Tapi engkau Yesus mengenal anak ini. Engkau telah menetapkan dia Tuhan, karena 3 bersaudara hanya 1 yang pernah Ibu Lydia meminta nama untuk anak ini. Dan nama itu diberikan dari surga, yaitu Yosia. Pelihara iman anak ini Tuhan, peliharalah sampai akhir hayatnya Tuhan, bahwa dia adalah anak perjanjian yang dari surga. Dalam pertumbuhannya Tuhan, mungkin dia akan tersandung, tetapi tetaplah iman itu terpelihara dalam hidupnya. Terima Yosia, kuasa, engkau keberanian, diberi engkau kecakapan melayani Tuhan dari hari ini. Raka, hari ini engkau ada di gereja karena engkau pasti ingat Tuhan. Di dalam nama Yesus, terimalah kuasa itu, terimalah keberanian, kecakapan itu. Engkau punya talenta yang luar biasa, engkau punya potensi yang luar biasa, yang hanya saja belum terorbit. Hamba berdoa dalam nama Yesus,
Berilah dia Tuhan lebih lagi ketekunan sampai ia menggali Tuhan harta karun itu Tuhan, sehingga dia sungguh jadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah ini menjadi terus generasi gereja untuk hari mendatang. Bagus, namamu tidak sekedar nama bagus. Jadilah engkau berhati yang bagus, berhati yang mulia, dan engkau akan terus membimbing kedua adikmu, karena engkau saksi Kristus, membawa kedua orang tuamu untuk kembali ke jalan kebenaran. Hari ini bagus, buka hatimu. Berilah Tuhan dia kekuatan, keberanian untuk terus setia. Setia kepada Tuhan, setia menyembahmu Tuhan, bentuk dia bersaksi pada keluarganya dan teman-temannya Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu, agar engkau menjadi anak pembawa keselamatan. Di dalam nama Yesus kami serahkan Tuhan Yesus, anak kami bagus ini. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas lawatan-Mu. Terima kasih atas kehadiran Grace dalam beberapa saat ini bersama dengan kami di Magelang. Terima kasih atas kehidupan Mas Christian. Terima kasih atas kehidupan Fitri. Terima kasih atas kehidupan Ivana. Terima kasih atas kehidupan Karis. Terima kasih atas kehidupan Widya dan Will. Hari ini Tuhan, terjadi kegerakan bagi pemuda-pemudi gereja Tuhan. Maka kami akan melihat Tuhan, tuaian itu sudah menguning. Kami akan siap menuainya, karena akan pergi memberitakannya. Sebagai saksi Kristus, diberkatilah Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan hamba-Mu yang sudah membangun gereja ini Tuhan Yesus, akan terus dibangun Kristus seturut dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan atas setiap kehidupan jemaat-Mu yang setia. Terus mereka boleh Tuhan setia mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk setiap jemaat-jemaat yang berpotensi, yang terus Tuhan memperlengkapi gereja. Berkatilah Tuhan. Apapun peran kami, biarlah kami terus saling mensupport satu dengan lain demi hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, puji nama Tuhan. Setelah diberkati, saat ini kita akan mengucap syukur pada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan diiringi pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, kepada yang bertugas kami persilahkan. Bersama
Saat ini kita akan mendengarkan warta untuk 1 minggu ke depan. Hari 2024 pukul 16 WIB. Firman Tuhan oleh Pendeta Muda Topot Bancin STH, Pemimpin Pujian Ibu Winarno. Tempat Saudari Maria di gereja. Persekutuan pria Selasa 30 Januari 2024 pukul 19 WIB. Firman Tuhan oleh Bapak Danar, Pemimpin Pujian Bapak Paijan, bertempat di rumah Bapak Paijan. Persekutuan keluarga Jumat 2 Februari 2024 pukul 18 WIB. Firman Tuhan oleh Pendeta Muda Matias Tri Utomo STH, Pemimpin Pujian Bapak Haryanto, bertempat di rumah Bapak Haryanto. Kegiatan remaja Sabtu 3 Februari 2024 pukul 15 WIB, latihan musik di gereja. Persekutuan remaja pukul 16 WIB. Firman Tuhan oleh Saudari Febi, Pemimpin Pujian Saudari Andina, pemain musik Saudara Christian, tempat Saudari Melia di gereja. Ibadah Minggu 4 Februari 2024 pukul 7 WIB. Firman Tuhan Saudari Maria Wesley STH, Pemimpin Pujian Saudari Deborah, Singer Ibu Ning Edi dan Saudari Andina, pemain musik Saudari Ivana, operator komputer Saudara Christian dan Saudari Uli, persembahan Bapak Yatim, dan tata gereja keluarga Bapak Yatim. Sekolah Minggu 4 Februari 2024 pukul 7.30 WIB. Firman Tuhan oleh Pendeta Muda Topot Bancin STH. Terima kasih. Baik, sekian warta selama 1 minggu ke depan. Saat ini kita akan menutup ibadah kita dengan 1 pujian, Yesus padamu ku berseru. Terpujilah kau
Seperti pujian itulah Bapa yang menjadi ungkapan iman percaya kami. Mulut kami akan terus memuji Engkau karena karya-karya keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami maupun di dalam ibadah ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah semua yang sudah Tuhan mulai, Engkau sempurnakan karya keselamatan itu di dalam hidup kami melalui gereja-Mu. Terima kasih atas kehadiran Roh-Mu yang kudus sudah memimpin, memberkati pelayanan kebaktian minggu. Terima kasih Tuhan, ini yang perdana Tuhan di tahun 2024 ada tamborin. Semua ini karena waktu Tuhan telah tiba untuk terus menyempurnakan karya keselamatan itu. Karena Tuhan, kami mau berdoa supaya melalui gereja ini juga seluruh masyarakat Kota Magelang dan juga Tuhan Yesus, dusun Mantenan secara khusus karena Engkau tempatkan kami di dusun ini, biarlah mereka mengenal Engkau bukan karena sekedar Tuhan pengetahuan, tapi karena mereka melihat karya Tuhan nyata di dalam gereja-Mu. Dari awal Tuhan masuk gereja Wesleyan di dusun Mantenan tahun 86, mereka boleh melihat Tuhan Yesus progres gereja-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang mempunyai gereja. Berkatilah Tuhan seluruh masyarakat dusun Mantenan, Kota Magelang, dan juga Tuhan Yesus Jawa Tengah. Biarlah terus nama Tuhan dipermuliakan dengan melalui Tuhan Roh-Mu yang turun kepada setiap para pemimpin dari yang tertinggi, yaitu Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para camat, dan sampai Pak Lurah dan RT. Di dalam nama Yesus, turunlah hikmat Tuhan atas mereka, terutama dalam menjelang Tuhan pesta demokrasi yang akan terlaksana 14 Februari. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat kepada setiap masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang sudah diperhadapkan kepada kami Tuhan dalam beberapa waktu, calon presiden dan wakil presiden. Biarlah Tuhan menuntun setiap pikiran kami, hati kami, untuk menetapkan pilihan kami yang bakal menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai nanti Tuhan 2029. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau terus membuat Tuhan suasana kondusif. Jika Tuhan kami melihat ada riak-riak yang mungkin membuat orang khawatir karena akan ada pesta demokrasi, kami mohon kehadiran-Mu Tuhan mengendalikan pada saat terlaksananya pesta demokrasi, sehingga bangsa kami ini Tuhan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan Kau berkatilah setiap para pemimpin kami, juga setiap para masyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana gereja-Mu. Tuhan, gereja kami akan menjadi gereja yang berkembang. Kami sudah bertumbuh berakar ke dalam, kini kami akan mengembangkan sayap Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus akan membawa kami Tuhan kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan atau memerlukan juru selamat. Dan bagi kami yang sudah menerima Tuhan keselamatan, biarlah kami membuka mata, tidak menutup mata. Biarlah kami Tuhan juga memiliki kelembutan hati, terus mendengar suara Tuhan, sehingga kami punya keterbebanan untuk memberitakan Injil itu sesuai dengan panggilan kami atau talenta kami. Kami juga bersyukur Bapa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Jika Tuhan ada yang sakit, biarlah Engkau Tuhan Sang Penyembuh menyembuhkan mereka. Baik yang sakit secara rohani, Tuhan Engkau sembuhkan rohani mereka. Tidak ada jalan lain yang dapat kami tempuh tanpa di dalam Engkau. Janganlah kiranya Tuhan kami mengeraskan hati sebelum Tuhan murka-Mu datang, supaya kami Tuhan ada di dalam tuntunan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, bila kami Tuhan saat ini yang sedang terhilang, biarlah Tuhan mereka menemukan jalan kebenaran dan kembali kepada terang itu, sehingga sungguh-sungguh mereka boleh merasakan keselamatan sempurna di dalam Engkau.
Kami berdoa juga untuk setiap Tuhan pemuda-pemudi gerejamu. Tuhan, kami bersyukur di mana ada pemuda, di sana akan terjadi kegerakan. Karena darah muda adalah darah yang bergelora. Teruslah Tuhan, Engkau bergelora di dalam jiwa mereka, sehingga gerejamu akan tetap eksis karena gereja milik-Mu Tuhan. Tuhan, seluruh rangkaian ibadah sudah kami lakukan dengan usai. Jika sekiranya di dalam pelaksanaan ibadah Engkau menemukan ada yang kurang berkenan di dalam hidup kami, karena Engkau Allah yang Maha Tahu, berkenanlah Engkau mengampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Masih jauh dari kesempurnaan ya Tuhan, berkenanlah Engkau menyempurnakan segala keterbatasan kami, karena Roh Kudus akan terus bekerja di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Jerih payah kami di dalam persekutuan dalam Tuhan, tidak ada kata sia-sia. Maka Tuhan memperhitungkan kesetiaan jemaat-Mu yang hadir beribadah. Engkau juga memperhitungkan Tuhan peran aktif seluruh jemaat-Mu yang memberi hidupnya melayani Tuhan. Itulah janji-Mu Tuhan. Karena Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus untuk menyempurnakan syafaat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih, itulah syukur kita yang terakhir. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Kristus serta sesama kita, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Dia dan menerima berkat yang daripadanya agar kita juga menjadi berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.